Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah qabla nabda hadits ta'lim hayya bina linabda bi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini, pada Zoom meeting kali ini kita akan membahas terkait kalam. Komponen-komponen kalam itu ada 3, isim, fa'il, dan huruf. Demi memenuhi tugas kita, yaitu tugas dari Ustazah Rahmainia. Baik, langsung saja tanpa basa-basi. Jadi, kalam. Apa sih itu kalam? Al-kalamu huwa, kalam itu adalah al-lafdzul murakabul mufidu bil wada'i, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh As-Sanhaji dalam kitabnya Al-Ajrumiyah. Jadi yang namanya kalam itu adalah lafaz yang tersusun. Yang tersusun dari apa? Yang tersusun dari 3 komponen tadi. Bisa dari isim, bisa dari fi'il, dan bisa dari huruf. Al-kalamu huwa al-lafdzul murakabul mufidu bil wada'i. Jadi kalam itu adalah lafaz yang tersusun serta kalau diucapkan itu dia berfaedah. Maksudnya berfaedah itu apa? Bermanfaat kalau diucapkan. Kemudian dia bil wada'i. Bil wada'i ini ada 2 pendapat ulama yang mengatakan bil wada'i ini maksudnya adalah dengan disengaja, dan yang pendapat kedua mengatakan bahwasannya bil wada'i ini diucapkan dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, wa aqsamuhu salah satun. Nah, kita masuk ke intinya. Wa aqsamuhu salah satun. Dan pembagian kalam ini tadi, komponen dari kalam ini tadi ada 3, salasah. Apa itu? Yaitu ismun wa fi'lun wa harfun. Isim, fa'il, dan huruf. Lanjut pembagian dari komponen kalam tadi, yaitu ada 3. Yang pertama, isim, fa'il, dan huruf. Apa itu isim? Isim itu adalah nama. Jadi segala sesuatu yang menunjukkan nama itu kita sebut dengan isim. Isim tadi, isim itu adalah nama. Jadi segala sesuatu, apapun itu yang menunjukkan nama itu kita sebut dengan isim. Bisa itu menunjukkan tempat, menunjukkan nama orang, nama benda, itu kita sebut dengan isim. Dan yang kedua itu adalah fi'il. Fi'il itu apa? Fi'il itu adalah segala sesuatu yang didahului oleh waktu. Jadi fi'il itu terikat dengan waktu. Jadi fi'il ini terbagi 3. Fi'il ini pekerjaan yang dilakukan dan berkaitan dengan waktu. Fi'il ini terbagi 3. Yang pertama, fi'il madhi ataupun kata kerja masa lampau. Kemudian fi'il mudhari, kata kerja masa sekarang. Dan fi'il mudhari ini terbagi kepada 2 lagi, yaitu hal dan mustakbal. Apa itu? Hal itu untuk masa sekarang, dan mustakbal itu adalah untuk masa depan. Kita gunakannya untuk masa depan. Biasanya kita gunakan tambahan huruf, yaitu seperti sin dan saufa. Kemudian yang ketiga adalah fa'il amar. Apa itu fi'il amar? Fi'il amar itu adalah kata kerja perintah. Masalan, tidurlah, pukullah, duduklah. Ini semua adalah bentuk daripada fi'il amar. Nah, kemudian huruf. Apa itu huruf? Jadi huruf itu adalah bukan nama dan juga bukan pekerjaan. Jadi huruf ini adalah huruf-huruf hijaiyah atau huruf Arab yang dia memiliki arti tersendiri. Dia bukan berupa nama dan dia bukan juga berupa pekerjaan. Seperti contoh wawu. Wawu ini berarti dan. Bisa juga dia berarti demi. Tergantung dia posisinya ini, fungsinya dia faidahnya sebagai apa gitu. Nah, kemudian kita bertanya-tanya, tadi isim kan kita sudah tahu bahwasannya isim itu adalah nama. Nah, kemudian apa sih ciri-ciri supaya kita itu mudah menandai bahwasannya ini kalimat isim? Nah, maka dilanjutkan oleh Syekh As-Sanhaji dalam kitabnya, fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami. Jadi, tanda-tandanya isim itu apa? Tandanya isim itu adalah ditandai dengan kemasukannya khafat. Khafat itu apa? Khafat itu adalah harokat jar.
Jadi, kalau kita menjumpai suatu kalimat nih dalam bahasa Arab, kemudian harokat akhirnya itu adalah kasroh, maka itu bisa menjadi salah satu cirinya bahwasannya, oh ini nih kalimat isim. Kenapa? Karena dia memiliki ciri-ciri kalimat isim, yaitu harokatnya kasroh di akhirnya. Kemudian yang kedua adalah tanwin. Di harokat akhirnya itu tanwin. Tanwin itu apa sih? Tanwin itu adalah harokat yang double. Jadi setiap harokat yang double itu disebut dengan tanwin. Contohnya, kitabun, kitaban, kitabin. Kitabun ketika dhammah atau kita sebut dengan rofa, kitaban ketika fathah atau kita sebut dengan nasab, kitabin ketika jer. Kita sebut dengan jer, khafat. Jadi ciri kedua dari isim ini adalah dia berharokat tanwin ataupun harokatnya double. Yang kemudian ciri yang ketiga adalah wadukhulil alifi wal lami, yaitu kemasukan alif dan lam. Tadi kan kitabun. Nah, jadi ada peraturan di dalam isim. Kalau dia sudah bertanwin, dia tidak boleh menggunakan al. Tapi kalau dia menggunakan al, dia tidak boleh ditanwin. Contoh, tadi kan kitabun nih, kitabun artinya buku nih. Kan dia ditanwin. Nah, kalau dia kemasukan al gimana? Kalau dia kemasukan al, jadinya al-kitabu. Jadi di akhir harokatnya itu dia tidak boleh ditanwin. Jadi al-kitabu, bukan al-kitabun. Kalau ada yang baca al-kitabun, maka ini salah dalam grammar bahasa Arab. Seperti itu. Kemudian, yang ketiga adalah, yang kedua itu adalah fi'il. Fi'il itu bisa kita tandai dengan apa? Fi'il itu bisa kita tandai dengan, kemudian yang kedua adalah fi'il. Fi'il itu ada fi'il madi kan tadi di awal dijelaskan, kemudian fi'il mudhari dan fi'il amar. Tanda supaya kita mengenali ini nih fi'il madi nih. Nah, kalau yang ini fi'il mudhari, kalau yang ini fi'il amar. Gimana caranya? Kalau fi'il madi dia tidak ada tambahan huruf, dia huruf asli. Contohnya, kataba, telah menulis. Kan? Kataba telah menulis. Nah, kalau di fi'il mudhari'nya kita tambahin dari rumus anai itu. Alif, nun, ya, dan ta. Kalau kemasukan tambahan dari huruf-huruf ini, ana itu tadi, alif, nun, ya, dan ta tadi, maka ini masuknya ke dalam fi'il mudhari'. Contohnya tadi kataba. Kalau mau dijadikan fi'il mudhari' gimana? Jadinya yaktubu. Di depannya ada huruf ya. Nah, kalau di depannya ada huruf ya ataupun huruf ta ataupun huruf nun, maka ini masuknya ke dalam fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il amar itu adalah kata kerja perintah. Nah, bagaimana kita cara mengetahui, nah ini nih fi'il amar nih, gimana caranya di depan hurufnya ini, di depan kata kerja aslinya ini biasanya ditambahi dengan alif. Contohnya jalasa. Jalasa ini fi'il madinya, telah duduk artinya jalasa telah duduk. Ya jelisu sedang duduk. Nah, gimana cara kita membuat ini menjadi fi'il amarnya? Maka kita tambahi alifnya, jadinya jalasa ya jelisu ijlis. Kataba yaktubu uktub. Nasoro yang suruh unsur. Jadi di depannya, tadi kalau fi'il mudhari kan ya atau ta. Kalau fi'il amar itu alif ataupun hamzah. Kira-kira begitu supaya mudah dipahami. Dan harokat akhirnya itu biasanya dia sukun kalau fi'il amar. Uktub, unsur, ijlis. Di harokat akhirnya itu biasanya dia disukunkan. Biasanya, tapi tidak semua karena fi'il itu banyak memiliki timbangan-timbangan. Ini adalah metode untuk pemula supaya dia lebih mudah memahaminya. Kemudian huruf itu tadi adalah disebutkan bukan nama dan juga bukan fi'il. Jadi huruf itu adalah huruf-huruf Arab yang mana dia memiliki arti tersendiri seperti waw, fa, au. Nah, di dalam kitab Jurumiyah ini, di dalam kitabnya Asy-Syaikh As-Sanhaji, dijelaskan bahwasannya wal huruful khafdi, yaitu huruf-huruf yang menjadi sebab jernya kalimat setelahnya yang dimasuki,
Contohnya, bismillah, bismillah. Ba ini adalah huruf jar. Ba ini artinya adalah dengan. Sedangkan ismi artinya nama, ya kan? Jadi bismi, dengan nama. Bismi. Kenapa enggak bismu? Kenapa enggak bisma dibacanya? Karena bismi, isminya ini menjadi majrur dari ba tadi. Karena ada sebab ba tadi, gitu. Jadi ada sebab, ada musabab. Kenapa dia kasroh? Karena ada sebabnya tadi, kemasukan huruf ba, huruf jar. Wal huruf fil khafdi wahia min. Yang pertama, huruf-huruf yang menyebabkan kasrohnya, kalimah yang dimasuki setelahnya itu adalah min. Yang pertama, min artinya dari. Kemudian ila. Ila artinya itu kepada. An artinya juga dari. An ini termasuk juga huruf khafad yang menyebabkan kalimat setelahnya menjadi harus berharokat kasroh. Wahiyamin, wa ila, wa an, wa ala. Dan juga ala. Ala itu artinya di atas. Wa fi. Fi kita sering menemukan huruf, ya, yaitu fi, yang artinya di dalam. Kemudian warubba. Rubba, mungkin. Rubbama, kita sering dengar kan? Rubbama, warubba. Kemudian walam, lam juga termasuk huruf. Jadi banyak sekali sebenarnya jenis-jenis huruf. Kalau kita bahas sampai akhir, tidak akan cukup dalam satu pertemuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya kalam. Kenapa sih yang dibahas pertama kali itu kalam? Karena kalam ini sangat berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tanpa kalam mustahil kita akan mengerti apa keinginan dan apa maksud lawan bicara kita. Jadi kalam ini sangat-sangat penting. Nah, komponen kalam ini ada 3. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga itu huruf. Isim itu apa? Isim itu adalah nama. Yang kedua fi'il itu apa? Fi'il itu adalah kata kerja. Ya, kalau dalam bahasa Inggris kita sebutnya dengan verb. Ya, kalau isim tadi dalam bahasa Inggris kita bisa sebutnya dengan noun. Kemudian yang ketiga adalah huruf. Huruf ini bisa kita sebut dalam bahasa Inggris itu dengan conjunction ataupun kata hubung. Ya, bisa diartikan seperti itu. Nah, mungkin kesimpulannya seperti itu dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.